Akhirnya nggak siap juga dari kejaksaan, Bang. Ya begitu deh faktanya, tukar-tukar ya. Sidang ketiga Prapit Dirut PT LEB Kejati Lampung belum melengkapi berkas. Kejati Lampung masih belum melengkapi berkas-berkas perkara dalam sidang ketiga pra-peradilan Dirut PT LEB M. Hermawan Eryadi pada Selasa 2 Desember 2025. Hakim Muhammad Hibrian meminta pihak Kejati Lampung melengkapi berkas gugatan pada sidang keempat pra-peradilan pada Rabu 3 Desember 2025. Aturan dalam jadwal tertulisnya, sidang keempat itu untuk mendengarkan keterangan ahli. Namun karena ada berkas yang belum lengkap, sidang akan lebih dulu untuk penyerahan kelengkapan berkas, baru kemudian mendengarkan keterangan saksi ahli. Penasihat hukum M. Hermawan Eryadi dalam sidang pra-peradilan ini, Ricky Martin, mengaku pihaknya akan bersikap tegas untuk melayangkan keberatan ke majelis. Sikap keberatan itu mereka ambil jika besok Kejati Lampung belum juga melengkapi berkas-berkas pembuktian. Alhamdulillah ya, hari ini agendanya sebenarnya pembuktian dari pihak pemohon dan termohon yang belum ya. Dari kita pihak pemohon ada tambahan 4 bukti, putusan MK terkait 2 alat bukti dan pemeriksaan tersangka, dan satu lagi itu tentang aktual loss ya, bukti kerugian negara itu harus nyata ya, aktual loss bukan dugaan dan lain-lain, bukan potensial loss lagi ya. Jadi memiliki dulu formil, sekarang jadi material. Itu sama lagi tadi kita surat SK komisaris ya nomornya ya, dan 4 ya komisaris, perjanjian LEB sama SK Kemigas ya, kami dulu proses. Dari pihak jasa tadi ada beberapa saksi ya, tadi bukti ya ada 10, cuma beberapa terpending ya. Cuma sebenarnya yang mau kita lihat adalah bukti tentang alat bukti perhitungan kerugian negara. Cuma tadi ditampilkan itu nggak semua halaman ternyata dari pihak termohon. Jadi halaman 1 sampai 11, loncat ke halaman 108, loncat ke 109, loncat ke 116, 117. Jadi nggak semua ditampilkan. Ricky berkeyakinan bukti-bukti yang kurang lengkap sangat mempengaruhi peradilan sehingga pada sidang keempat pihaknya akan bersikap jika pihak Kejati Lampung masih berperilaku sama seperti pada sidang ketiga ini. Namanya bukti itu kan untuk menguatkan dalil yang bersangkutan gitu kan. Ketika buktinya dipotong-potong, bagaimana kita bisa nilai juga. Kenapa? Dibaca dulu. Iya, harusnya kan dikasih semua gitu kan. Bukti kerugian negara, pengalaman saya di kasus Tipikor ya harus semuanya. Ricky menuturkan, kliennya belum mengetahui materi sangkaan argumentatif sejak awal BAP sampai statusnya ditersangkakan oleh Kejati Lampung. Oh, kita sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Karena bagi klien kami merasa dalam penetapan tersangka itu tidak diikuti dengan 2 alat bukti yang sah gitu. Karena sejak awal di BAP jadi saksi maupun tersangka itu masih materinya belum kuantitatif gitu kan, material gitu kan. Dan juga Pak Hermawan juga nanya kan, ini gitu kan, apa nih 2 alat buktinya nih sehingga saya ditangkap tersangka gitu kan. Nanti aja pas penuntutan gitu kan. Artinya kan orang kan logikanya didakwakan, dilaporkan atas hal apa kan mesti jelas nih. Oh ini karena ini, jadi nggak cuma menyebutin pasal 23 Undang-Undang Tipikor gitu kan. Pasal 23 kan itu umum gitu kan. Kan harus dijelaskan ini. Oh ini karena alat bukti kerugian negara. Oh ini berdasarkan keterangan saksi si A si B. Bapak misalnya nih tangkip bonusnya kebesaran, misal ya gitu kan. Ini nggak sesuai gitu. Ini kan sampai terakhir yang dulu ya 2 kali dia tersangka itu ya nggak ada. Jadi Tidak jelas ada kejaksaan. Ya dari sisi kita sebagai pemohon. Kami lah. jadi mereka sampai sidang ketiga ini masih bersikuku dengan pasal 2 dan pasal 3 Tipikor itu. Oke, tapi itu memang 23 doang itu. Perwakilan Kejati Lampung, Rudi pun hanya mengatakan pada Senin 1 Desember 2025, pihaknya mentersangkakan M. Hermawan Eryadi berdasar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Selama ini tersangka tidak tahu apa yang disangkakan Kalau ini. disangkakan ya sesuai dengan pasal 2, pasal 3 itu sangkaannya. Sangkaannya. Seperti itu kan. Oke, cukup Pak. Pidana korupsi pasal 2, pasal 3. Masih ya Pak?
Untuk menghadapi sidang keempat pra-peradilan di RUT PT LEB dalam dugaan tipikor ini, Ricky Martin mengatakan pihaknya menghadirkan ahli keuangan negara Universitas Indonesia Dian Puji Nugraha Simatupang dan Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Sementara pihak Kejati Lampung belum bisa diwawancara karena pasca persidangan langsung meninggalkan PN Tanjung Karang. Tapi di dalam peradilan, mereka masih hendak berkoordinasi untuk menghadirkan saksi ahli dalam pra-peradilan ini.